Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Mau tahu kenapa harga pupuk begitu mahal saat ini? Terus sebagai petani sawit, ketika harga pupuk mahal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, untuk menjawab kedua hal tersebut, mari kita simak sebuah berita dari sindonews.com yang terbit pada tanggal 2 November 2021 berikut ini. Langsung saja kita baca berita dari sindonews.com yang terbit pada tanggal 2 November tahun 2021. Judul kali ini biang keladi naiknya harga pupuk di Indonesia. Kita baca beritanya. Pandemi global dan melonjaknya harga komoditas di pasar internasional turut mempengaruhi harga pokok produksi pupuk di Indonesia. Harga amoniak, propospat, dan KCl atau bahan baku NPK, gas hingga minyak bumi ikut melonjak. Selain dipicu adanya konflik pasokan gas antara Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat, harga komoditas naik lantaran pandemi COVID-19 menyebabkan negara-negara eksportir pupuk seperti Rusia dan Cina mengambil kebijakan untuk menahan ekspornya demi mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Oke, Bapak Ibu petani sawit Indonesia, jadi mulai nampak di sini bahwa Rusia dan Cina sebagai produsen pupuk terbesar itu mengambil kebijakan untuk menahan ekspornya termasuk ke Indonesia. Nah, ini salah satu yang membuat harga pupuk yang kita rasakan saat ini mulai naik, dan naiknya tuh tidak tanggung-tanggung. Kita lanjut Bapak Ibu. Harga pupuk internasional cenderung bergerak tergantung supply and demand. Di tahun sebelumnya, harga internasional relatif stabil. Namun, khusus di tahun 2021, tingginya permintaan untuk upaya perbaikan stabilitas pangan pasca negara-negara di dunia mengalami pandemi, serta adanya krisis energi di Eropa, berakibat melambungnya harga komoditi, kata Ahmad Tosin Sutawikara, Sekjen Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia atau APPI, kepada Sindonews. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kendati demikian, sambung Tosin, produsen pupuk dalam negeri, khususnya Pupuk Indonesia Group, masih menjual pupuk komersial atau non-subsidi di bawah harga pasar internasional. Saat ini, harga urea internasional berkisar 785 US dollar atau setara dengan Rp12.320.000 per ton, termasuk PPN. Sementara harga jual pupuk Indonesia Group khusus untuk urea domestik berkisar di angka Rp9.605.000 per tonnya, atau Rp2.715.000 lebih murah. Begitu juga dengan pupuk NPK 15-15-15. Misalnya, harga internasionalnya saat ini 530 US dollar atau Rp7.526.000 per ton, sedangkan pupuk Indonesia Group menjual di harga 439 US dollar atau Rp6.233.800 per tonnya, belum termasuk PPN. Jadi lebih murah dari harga internasional. Nah, ternyata Bapak Ibu petani sawit Indonesia, harga pupuk yang dijual saat ini di pasaran atau di toko-toko yang kita beli itu ternyata masih lebih murah daripada harga pupuk yang dijual internasional. Jadi walaupun tinggi, ternyata yang kita rasakan saat ini masih ada untungnya kita masih di bawah harga pupuk internasional. Nah, itu menurut Pak Tosin tadi, Bapak Ibu.
Harga ini ditetapkan dalam upaya membantu pertumbuhan ekonomi nasional serta pertanian di Indonesia. Sementara untuk NPK dikarenakan saat ini harga bahan baku impor cukup tinggi, maka pengaruh ke harga jual juga, ungkap Tosin. Nah, itu tadi Bapak Ibu, karena memang bahan baku kita impor dari luar negeri, maka harga pupuk termasuk NPK ini luar biasa melambungnya saat ini. Namun sekali lagi tadi Bapak Ibu dijelaskan Pak Tosin bahwa harga yang kita alami saat ini itu ternyata sudah di bawah ya, masih di bawah harga pupuk internasional. Oke, kita lanjut lagi kita untuk membacanya. Dia menambahkan, maksudnya Pak Tosin tadi menambahkan, sebagai perbandingan saat ini di negara tetangga seperti Malaysia menjual pupuk urea di harga internasional, yaitu 785 US dollar per ton. Sementara negara seperti Filipina yang tidak memiliki pabrik pupuk urea harus menerima harga setara dengan harga internasional ditambah biaya distribusinya lagi. Nah, jadi masih ada untungnya juga sih Bapak Ibu, walaupun harga mahal saat ini memang karena kita memiliki pabrik-pabrik pupuk di Indonesia nih. Jadi kita masih bisa menjual pupuk dan harga masih di bawah harga internasional. Di samping itu, faktor lain yang turut mempengaruhi harga pokok produksi atau HPP pupuk, yakni biaya naik atau angkutan kapal. Banyak perusahaan logistik yang operasionalnya terdampak pandemi COVID-19. Oke, Bapak Ibu petani Indonesia, nah jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga pupuk yang kita alami saat ini ya. Jadi karena memang sebagian besar bahan baku untuk membuat pupuk itu kita impor dari luar negeri. Nah, sementara negara-negara pengekspor yang terbesar seperti Rusia dan Cina, ternyata mereka mengurangi juga pengeksporan bahan-bahan baku tersebut karena mereka juga ingin mencukupi kebutuhan di dalam negerinya. Jadi wajar saja memang karena barang-barang tersebut impor, maka harga pupuk atau harga pokok produksi pupuk menjadi lebih mahal. Nah, jadi sebagai petani sawit tentu saja ini menjadi di satu sisi memang harga TBS tinggi, namun di sisi lain harga pupuk tinggi. Untuk itu kita perlu menyikapi saat kita melakukan pemupukan. Nah, saran saya sebagai petani sawit, saya juga merasakan sebagai petani sawit, jika harga pupuk seperti ini mahalnya, maka kita harus melakukan pemupukan secara efisien, Bapak Ibu. Di video-video sebelumnya pernah saya upload juga tentang teknis pemupukan yang efektif. Ya, misalnya saya sarankan untuk daerah berbukit, kita lakukan pemupukan dengan cara dipoket atau dilubangi. Tujuannya supaya pupuk yang sudah kita aplikasikan tersebut bisa efektif penyerapannya bagi tanaman kelapa sawit. Karena sayang kalau harga pupuk mahal kita aplikasikan tidak tepat caranya, bisa-bisa pupuk yang kita aplikasikan tersebut bisa hanyut terbawa air ataupun tidak berfungsi bagi tanaman.